Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Jumpa lagi dengan ibu di sini di pelajaran matematika, masih mengenai tema pecahan. Kali ini kita akan sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang pecahan senilai, ya, bagaimana sebuah pecahan itu dikatakan senilai. Kali ini materi kita sudah lebih maju, yaitu kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk pecahan, ya nak. Ada 4 bentuk pecahan yang akan kita temui. Yang pertama adalah pecahan biasa, yang kedua adalah pecahan campuran, yang ketiga adalah pecahan desimal, dan yang keempat adalah persen. Baiklah, akan kita mulai pada penjelasan pertama, yaitu pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Ya, hanya ada 2 angka yang ada di pecahan tersebut, yaitu contohnya seperti 1/2, 3/5, 7/10, dan lain-lainnya. 1/2 dikatakan pecahan biasa karena hanya memiliki pembilang dan penyebut. Angka yang di atas dikatakan pembilang, angka yang di bawah dikatakan penyebut. Hanya itu saja angkanya, maka dia dikatakan adalah pecahan biasa. Lalu kita masuk ke bentuk pecahan yang kedua, yaitu pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Contohnya seperti ini, nak. Kalau pecahan biasa tadi kita hanya punya 2 angka, angka pembilang dan angka penyebut. Yang ini ditambah angkanya di depan 1. Ya, contohnya 3/1/2. Nah, lalu ada 6 3/12. Ya. Angka yang pertama atau angka yang di depan ini dikatakan adalah bilangan bulat. Ya, angka yang di depan dikatakan bilangan bulat, dan angka di belakangnya ini dikatakan pecahan biasa. Maka karena ada angka atau bilangan bulat yang di depannya, dikatakanlah pecahan tersebut merupakan pecahan campuran. Ada bilangan bulat di depannya diiringi dengan pecahan biasa di belakangnya, maka dikatakan dia adalah pecahan campuran. Bentuk pecahan yang ketiga adalah pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis dengan lambang koma. Bilangan pecahan yang ditulis dengan lambang koma. Bagaimana tuh lambang koma? Nah, ini seperti ini ya. Kayak seperti tanda titik tapi ditarik sedikit ke bawah. Itu namanya lambang koma. Dikatakan dia pecahan desimal karena bilangan desimal adalah merupakan pecahan yang berpenyebut atau angka di bawahnya adalah 10, 100, atau 1000. Ya, jadi dikatakan dia pecahan desimal ketika penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. 1. Jumlah angka di belakang koma tadi menentukan penyebutnya. Misalnya seperti ini. Jika 1 angka yang ada di belakang koma, maka penyebutnya per 10. Jika 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya per 100, dan seterusnya. Dikatakan banyaknya angka yang ada di belakang koma menentukan penyebut atau kelipatan 0 yang sebagai penyebutnya. Contohnya 0,1
sama dengan 1/10. Lalu ada 0,35 sama dengan 35/100. 3,5 sama dengan 35/10. 27,9 sama dengan 279/100. Ya, dari contoh ini dapat kita lihat bahwa berapa jumlah angka di belakang koma itulah yang menentukan kelipatan 0 sebagai penyebutnya. Sebagai catatan, saat akan diubah menjadi pecahan biasa, angka yang di belakang koma secara langsung menjadi angka pembilang. Nah, seperti ini. Ini ada 3,5. Kalau ini kan 0,1. Satunya menjadi pembilang, jumlah angka di belakang komanya menjadi penyebut. Sama seperti ini. 3,5. 5-nya ini ditarik menjadi pembilang, jadi 35. Dan jumlah angka di belakang komanya menjadi penyebut. Nah, kita lanjut dengan bentuk pecahan yang terakhir, yaitu persen sama dengan per 100, yaitu bilangan pada pecahan dengan penyebut 100. Lambang persen yaitu seperti ini. Ibu rasa kalau lambang persen ini kemungkinan sering kita lihat ya nak, terutama bila menjelang hari-hari besar atau akhir tahun, apalagi anak-anak ibu yang sering dibawa berbelanja pada orang tuanya, oleh orang tuanya ke tempat pusat perbelanjaan seperti supermarket atau mall. Sering kita lihat ada 50% katanya, diskon 50%. Itu mengartikan bahwa barang yang dijual pada tempat tersebut mendapat potongan harga sesuai dengan persennya. Misalnya yang sering kita lihat, misalnya ada 50%, berarti potongan harganya 50/100. Sini seperti ini juga ada contoh 32%. Ini lambang persen ya nak. Artinya merupakan pecahan 32/100. 90%, 90/100. Persen tadi melambangkan bahwa pecahan tersebut merupakan pecahan per 100. Semua angka di depan lambang persen otomatis penyebutnya adalah per 100. Oke, cukup sekian dulu pembahasan kita mengenai bentuk-bentuk pecahan. Semoga dapat memahaminya. Untuk sebagai referensi, anak ibu bisa membacanya di buku cetak kita. Tugas akan saya kirim melalui foto. Demikian dulu penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.